Oke baik, selamat bertemu kembali untuk teman-teman kelas 12. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki tahun atau level yang ketiga ini di kelas 12. Saya ingin memberikan profisiat untuk kalian semua karena kalian sudah menempuh 2 tahun secara bersama dengan juga kesuksesan yang cukup ya. Nah, di akhir kelas 11 kemarin kita sudah membahas materi-materi dari kelas 12 dan saya hanya menyegarkan kembali materi pendidikan agama Katolik kelas 12, yaitu materi yang pertama waktu itu adalah tentang panggilan hidup, yaitu panggilan hidup sebagai umat Allah. Jadi manusia dalam kapasitas sebagai apapun, dengan profesi sebagai apapun, dia adalah umat manusia yang dipanggil untuk menjalani hidup yang ia jalani. Jadi panggilan hidup kalau dilihat dari segi religius itu sangat bernilai. Nah, kita juga sudah melihat cakupan dari materi itu menyangkut makna hidup manusia, menyangkut panggilan hidup berkeluarga, mengenai perkawinan dalam tradisi Katolik, kemudian tantangan dan peluang membangun hidup berkeluarga, kemudian panggilan hidup sebagai umat Allah, panggilan hidup membiara, dan seterusnya. Kita juga ingin menghayati atau memahami bahwa hidup itu sesungguhnya bermakna. Kemudian para siswa atau kalian sudah beranjak dewasa dan diharapkan kalian sudah memahami hidup berkeluarga sehingga kalian menjalani diri kalian dalam hidup keluarga itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita juga akan mendalami mengenai tradisi perkawinan dalam Katolik, kemudian serta makna panggilan hidup yang lain, atau panggilan hidup sebagai selibat ataupun panggilan hidup sebagai biarawan biarawati. Itu kita sudah bahas di akhir kelas 11. Kemudian satu pertanyaan yang menantang waktu itu adalah, untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Ini pertanyaan sangat esensial, pertanyaan yang sangat mendasar gitu ya. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Dan kalian itu sudah menjawab dengan beberapa pertanyaan yang kalian jawab, misalnya peristiwa apa yang sangat berharga, kemudian siapa yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, kemudian peristiwa apa yang membuat kita sangat terpuruk, kemudian bagaimana kita menarasikan semua itu dalam sebuah sebuah cerita yang sangat menarik. Itu kalian sudah lakukan di pamungkas kelas 11 kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai atau mendalami sekali lagi mengenai hidup berkeluarga dan juga panggilan hidup membiara. Kita juga sudah mereview atau melihat apa yang kita bahas waktu itu, bahwa kita mempunyai kisah yang membuat kita bertumbuh secara dewasa, dan itu teman-teman atau para siswa sudah tahu kisah apa yang membuat kalian itu bisa bertumbuh ya. Kemudian bahwa ternyata kisah hidup kita tuh ternyata banyak yang menarik, bahkan juga ada kisah hidup kita yang sangat miris, dan bahkan kita tuh menceritakan secara detail, bahkan mengingat tokoh-tokoh atau nama-nama yang ada dalam kisah hidup kita itu. Jadi ada kisah yang membuat kita bertumbuh, ada juga kisah hidup yang membuat kita ya mungkin membangkitkan kesedihan, tetapi itu harus disadari, itu didamaikan supaya kita bisa bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Kita juga mengingat nama-nama yang atau orang-orang atau pribadi-pribadi yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, tetapi bukan membangkitkan suatu rasa amarah, enggak, bukan membangkitkan rasa marah, tidak, tetapi kita menyadari bahwa mereka itu sudah mempengaruhi hidup kita, dan sampai titik ini pun mereka berjasa untuk hidup kita. Kemudian bahwa pengalaman hidup yang kita alami itu memang membuat banyak perubahan. Jadi ada yang mengatakan bahwa emas diuji dalam api.
kemudian emas itu murni itu karena diuji dalam api. Demikian pun manusia itu diuji dalam kenyataan hidup, dalam ujian hidup, dan kemudian manusia itu menjadi orang yang dewasa, orang yang menjadi tangguh, orang yang kokoh, orang yang tegar menjalani hidup. Kita ingat kembali ada beberapa orang kudus, misalnya Santo Agustinus, bagaimana dia hidupnya masih muda, kemudian didoakan oleh ibunya, dan dia bertobat menjadi orang yang sangat pintar dan memutuskan menjadi seorang imam, kemudian menjadi uskup di Kartago. Kemudian ada juga Mother Teresa, dia meninggalkan Albania, meninggalkan dunia Eropa, kemudian ingin hidup bersama orang miskin di Kalkuta, India. Jadi niat dia itu adalah supaya orang itu bisa mengakhiri hidupnya secara manusiawi. Kita sudah lihat kemarin. Kemudian kita sudah tahu bahwa pada usia tertentu kita harus memilih. Dalam kondisi apapun kita harus memilih, dalam situasi apapun kita harus memilih. Bahkan detik ini pun teman-teman harus memilih. Kita tidak bisa hanya menunggu bagaimana orang memberikan kepada kita sebuah keputusan, tapi kita harus berani berkeputusan. Kemudian kita sudah melihat mengenai panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga bukan saja harus menikah, atau bukan saja berkeluarga artinya kita mengambil pasangan hidup, enggak, tetapi bahwa kita hidup dalam keluarga. Nanti yang akan kita bahas adalah mengenai hidup berkeluarga dalam pemahaman secara hukum agama maupun secara hukum sipil. Misalnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu tentang perkawinan secara sipil. Kita sudah lihat kemarin juga di teman-teman bisa lihat kembali video yang atau materi yang sebelumnya atau di hari-hari pemungkas kelas 11. Kemudian menurut Wikipedia seperti apa pernikahan itu atau perkawinan itu. Kemudian setelah itu dalam hukum Islam pun ada beberapa hal yang harus ada dalam sebuah ritual perkawinan, artinya secara hukum agama. Kemudian dalam tradisi atau dalam hukum sipil itu dikatakan bahwa usia minimal bagi perempuan itu adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jadi bukan berarti kalau belum 16 atau bukan berarti setelah 16 harus menikah, tidak juga. Tetapi bahwa itu adalah usia seseorang itu matang. Demikian juga yang perempuan seolah kalau sudah umur 20 wajib, tidak juga ya, karena itu juga masih dalam usia pendidikan. Dalam hukum perkawinan Katolik, pengertian perkawinan itu adalah seperti ini, gitu ya. Kalian bisa lihat kembali, itu kalimat yang panjang dengan kurang lebih memiliki unsur atau memiliki kalimat tesis yang harus dijelaskan di sana. Oke, kita lanjutkan. Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen. Saya menjelaskan arti dari sakramen. Sakramen artinya tanda yang kelihatan, entah secara mata ataupun tanda yang bisa diindrawi, bisa didengarkan, atau bisa diraba, atau bisa diukur, namun menyimbolkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Jadi tanda yang kelihatan atau yang terlihat di depan mata kita, tetapi dia menyimbolkan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Nah, ketika orang berkeputusan untuk menikah, maka perkawinan mereka itu adalah menyimbolkan cinta yang total dari Allah kepada manusia. Jadi cinta Allah terhadap manusia itu disimbolkan dalam cinta suami istri. Maka cinta atau perkawinan dalam Katolik itu diangkat dalam martabat sakramental. Nah, itu. Kemudian sifat perkawinan Katolik adalah monogami dan indissolubilitas. Monogam, mono artinya satu. Jadi monogam artinya satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi sampai hari ini perkawinan Katolik hanya menerima satu perempuan dan satu laki-laki.
tidak satu dengan banyak atau banyak dengan satu. Itu tidak ada hukum dalam gereja Katolik. Kemudian indissolubilitas artinya tidak terceraikan. Jadi perkawinan Katolik itu satu dengan satu dan tidak terceraikan sampai maut memisahkan. Ingat kembali dalam pengertian perkawinan menurut hukum kanonik artikel 1055. Oke, bisa dilihat lagi kembali di situ ya. Jadi ingat baik-baik tadi arti dari sakramen, kemudian sifat perkawinan Katolik ada dua yaitu monogam dan indissolubilitas. Karena perkawinan itu maka orang Katolik atau gereja Katolik membangun yang namanya keluarga. Keluarga disebut juga sebagai gereja kecil atau gereja mini atau gereja rumah tangga yang disebut sebagai Ecclesia Domestica. Ecclesia kita sudah ingat di materi kelas 11 ya. Ecclesia artinya gereja atau orang yang dipanggil keluar. Ekleo, ek dan kaleo. Ecclesia, domestika itu domestik. Domestik itu rumah tangga atau dalam negeri. Ya, penerbangan domestik berarti penerbangan dalam negeri. Artinya bahwa keluarga Kristiani merupakan pusat hidup iman yang utama. Kemudian tempat pertama di mana iman itu diwartakan. Sekolah pertama, tempat di mana anak-anak tuh tahu tentang doa, tahu tentang kebajikan, tahu tentang cinta kasih. Jadi bukan saja di dalam agama Katolik atau dalam agama Kristen, tapi di agama Islam, di agama Buddha, di agama Hindu pun diajarkan hal yang sama. Bahwa di dalam keluarga, anak itu atau anak-anak menemukan pendidikan iman yang pertama. Maka jangan heran kenapa orang tua tuh sangat kekeh supaya anaknya itu taat agama. Anaknya itu diharapkan menjadi anak Tuhan. Anaknya itu diharapkan menjadi anak yang dekat dengan Tuhan. Itu. Kemudian ada beberapa juga bias-bias lain berhubungan dengan keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Jadi nilai-nilai humaniora atau pendidikan kemanusiaan itu dilahirkan di dalam keluarga. Ya, misalnya saling melayani, saling mencintai, saling mendoakan, itu adalah pendidikan kemanusiaan. Atau memperhatikan orang yang tidak beruntung, nah itu, atau membangkitkan rasa iba atau rasa belas kasih terhadap orang yang tidak seberuntung kita. Juga keluarga itu mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan. Jadi teman-teman sekian lama di keluarga selama 4 bulan selama pandemi ini kurang lebih harus atau sudah mendapat makna betapa indahnya hidup dalam keluarga. Terlepas dari bahwa kalian jenuh, kalian bosan, tetapi ingat kalian hidup dalam keluarga, maka kalian pun mendapatkan kebaikan di dalam keluarga itu dan kalian sudah berkomunikasi dengan keluarga. Jadi betahlah di dalam keluarga, betahlah di rumah sendiri. Jangan betah di rumah teman atau di rumah orang lain, oke? Melalui pendidikan hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa sehingga ketika sudah dewasa, mereka mampu dengan penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, entah panggilan religius serta memilih status hidup mereka. Jadi dalam keluarga ini, ingat dalam keluarga kita tuh akan diberikan gambaran entah mengenai pilihan hidup apapun. Pilihan hidup entah pilihan hidup mengenai pilihan pasangan hidup atau pilihan pekerjaan, pilihan kuliah, atau pilihan nanti mau menikah atau mau hidup selibat atau hidup membiara atau hidup menjadi tokoh agama, itu dalam keluarga. Maka dari sekarang kalian bisa merenungkan atau merefleksi kira-kira panggilan hidup nanti saya nanti sebagai apa. Dan saya berharap mungkin teman-teman yang Katolik punya bayangan ketika nanti hidup pilihan hidup menjadi biarawan atau biarawati. Keren. Kemudian hendaknya juga pendidik itu menjaga jangan sampai memaksa, ya. Jadi teman-teman jangan sampai merasa terpaksa untuk memilih ini atau memilih itu. No, jadi tidak ada paksaan ketika kalian memilih hidup seperti apa, ketika kalian memilih
hidup dengan siapa, bekerja apa, dan status hidup sebagai apa. Tetapi ingat, tetap menggunakan akal sehat. Nah, itu gunanya kita sekolah dan kita juga ada di dalam rumah supaya kita mempunyai kebijaksanaan dan kebajikan untuk memutuskan yang terbaik, untuk memilih yang terindah. Nah, ini ada beberapa simbol mengenai hidup berkeluarga, misalnya cincin, misalnya merpati, misalnya bahtera, bahkan disebut juga bahtera rumah tangga. Jadi kenapa disebut cincin, kenapa disebut merpati, dan disebut bahtera ya? Karena hidup berkeluarga itu adalah sebuah perjuangan, karena hidup keluarga itu adalah kekal abadi. Kemudian disebut bahtera ya karena dia menyimbolkan keluarga itu sebagai sebuah perjuangan, perjalanan, berhadapan dengan tantangan hidup, berhadapan dengan ujian, semuanya dialami. Ya, ingat, Tuhan tidak menjanjikan laut yang tenang, tetapi Dia menyediakan pelabuhan yang damai. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti akan ada link yang mungkin teman-teman bisa isi untuk melihat respon atau pemahaman kita. Oke? Akhirnya saya mengucapkan selamat siang dan selamat belajar.